kita bertemu lagi di sesi podcast. Wah, luar biasa. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang ini menarik banget karena berhubungan dengan mindset. Apa itu? Oke, tunggu dulu. Kali ini saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi coba bayangkan, misalkan Anda punya prestasi yang luar biasa, yang sangat bisa dibanggakan. Nah, apa yang Anda pikirkan saat memiliki prestasi yang membanggakan? Apakah prestasi itu Anda capai karena pilihan pertama? Itu karena bakat yang sudah Anda miliki sejak lahir. Jadi sudah itu memang bakat saya. Akhirnya saya bisa berprestasi sedemikian hebat. Atau pilihan kedua, prestasi itu Anda capai karena usaha keras Anda, latihan yang tidak berhenti, usaha yang terus-menerus dicoba. Apakah karena itu sehingga Anda bisa berhasil dan mempunyai prestasi yang luar biasa? Oke, tulis jawaban Anda di kolom komentar. Nanti penjelasannya akan kita bahas di akhir sesi podcast kali ini. Oke, jadi podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan mindset, dan saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh pembicara yang luar biasa, Bapak Andi Budi Setiawan dari PT Kodene Gatama. Beliau adalah General Manager di PT Kodene Gatama. Selamat pagi Pak Andi. Pagi Pak Kori. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Kori. Pak Kori gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Kita harus tetap semangat agar tubuh juga sehat. Sepakat Pak, sepakat. Oke, kali ini hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan mindset Pak Andi. Oke, siap. Banyak orang yang ini sudah banyak dibicarakan oleh orang, terutama banyak motivator atau pembicara yang membicarakan tentang yang namanya ada growth mindset dan fixed mindset, karena ini penting sekali, biasanya dijadikan dasar sebagai pengembangan diri misalkan. Nah, sebenarnya growth mindset dan fixed mindset itu seperti apa sih Pak Andi? Pengertian yang mungkin teman-teman agar bisa dipahami dengan lebih clear lagi Pak. Seperti apa sih Pak? Menarik Pak untuk materi kita pada hari ini ya Pak ya. Kita akan membahas terkait fixed mindset dan growth mindset ya. Betul ya. Jadi bahasa standarnya atau bahasa kasarnya adalah kalau fixed mindset itu adalah segala sesuatu yang kita sudah fix, kita sudah bahasanya adalah sudah ada dari bawaan lahir ya, itu fixed mindset ya. Itu kalau fixed mindset. Tapi growth mindset itu adalah sebuah pola pikir yang mana dia ini lebih ke arah berkembang. Jadi kalau fix tadi itu sifatnya dia stuck. Ya kalau memang misalkan dia pas kebetulan nih, misalkan bawaan lahirnya dia cukup expert di bidang hitung-hitungan, ya dia hitung-hitungan aja. Itu kalau fix ya. Contohnya seperti itu. Kalau growth dia memang dia tidak se-expert yang fix tadi, tapi setidaknya dia ilmu itu kan sebenarnya bisa dipelajari ya Pak. Betul, ya. Bisa dipelajari, bisa kita lakukan riset dan lain sebagainya. Nah, tipikal growth mindset itu lebih ke arah yang ke situ. Jadi memang mungkin di awal dia nggak sebegitu expert, nggak sebegitu bisa. Tapi karena dia pola pikirnya growth, bertumbuh, jadi dia lebih ke arah berpikir gimana sih caranya supaya kok saya bisa sampai tingkatan ini seperti itu. Jadi dia bertumbuh, berproses Pak. Nah, suatu ketika bisa jadi nih antara yang fixed mindset dengan growth mindset itu bisa sama-sama atau sejajar. Ya, gitu. Betul. Seperti itu sih kurang lebihnya Pak Kori, gambaran dasarnya. Banget ya. Berarti memang kalau di growth mindset ini erat sekali hubungannya dengan belajar hal baru ya Pak ya. Betul. Karena di growth mindset ini memang salah satu untuk kita bisa mencapainya itu adalah dengan belajar. Mempelajari ya. Bicara mempelajari ya, belajar dan mempelajari seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan nih mungkin biar lebih jelas ya, Sobat Semanggi juga bisa lebih clear terkait growth mindset. Ciri-cirinya apa sih Pak biasanya orang-orang growth mindset ini?
Ciri-cirinya itu ada beberapa ya terkait mereka-mereka yang memiliki growth mindset ya. Nah, yang pertama adalah mereka ini ibarat kata haus akan pengetahuan ya. Sering kepo. Oke, kepo iya, ya. Kepo. Penasarannya kepo tinggi. itu bagus ya, guys. Iya, penasarannya tinggi banget Oke, nih. oke. Ini gimana sih kok bisa sampai sini? Ini gimana sih caranya kok bisa seperti ini? Nah, yang pertama mereka-mereka yang punya growth mindset itu Pak. Rasa penasarannya tinggi banget. Penasaran tinggi. Oke. Lalu otomatis yang kedua itu adalah mereka lebih ke arah kritis dalam berpikir Kritis, ya. ya. Pasti ya, Oke. karena tadi nyambung dari yang pertama tadi karena dia penasaran, akhirnya dia berpikir ini gimana ya caranya ya, gitu. Lalu yang ketiga itu untuk orang-orang yang growth mindset itu adalah orang-orang yang bisa dibilang itu tidak anti terhadap perubahan. Dalam artian dia suka sekali perubahan, dalam artian ya memang segala sesuatunya itu harus dipelajari, harus berubah gitu loh. Bukan stuck. Ya kita melajarkan satu aja. Tapi kalau orang growth mindset itu dia cenderung dia cari yang berhubungan dengan apa yang sedang dia pelajari. Itu sih. Itu yang poin ketiga. Lalu poin yang keempat itu lebih ke arah gini sih. Tadi yang pertama itu adalah penasaran ya. Yang kedua berpikir kritis. Lalu yang ketiga adalah tidak anti terhadap perubahan, betul ya. Lalu yang keempat ini lebih ke arah memang individu ya. Mereka juga tidak anti kritik ya. Dalam artian ketika dia dikritik, dia diberi nasihat atau seperti apa, dia pasti terima. Dia pasti beranggapan ya kritikmu itu pasti membangun dan membuat saya lebih baik lagi. Kan ada tuh beberapa orang yang biasanya kalau fixed mindset ya utamanya itu kalau memang sudah dikritik dia saya anti kritik. Marah-marah malah. Marah-marah dikasih kritik padahal ini bagus loh. Kalau kamu lakukan bagus loh. Tapi ya itu kalau growth mindset lebih ke arah menerima kritikan itu sebagai sesuatu hal yang saya harus berubah. Benar nih kritikannya seperti itu. Jadi lebih ke arah positif ya daripada negatif. Betul. Ya. Kurang lebih seperti itu sih Pak Kori. Iya. Jadi memang kalau growth mindset yang tadi ada satu poin yang tidak anti dengan perubahan. Betul. Ini menarik banget karena memang kalau kita lihat ya historical dari banyak hal lah. Kayak contoh semuanya itu pasti berubah dan itu sangat cepat. Kayak dulu kita masih ingat zamannya masih ada sempoa terus diganti ke kalkulator. Sekarang kalkulator sebenarnya sudah enggak ini karena sudah ada handphone, di handphone semuanya ada misalkan. Kamera dan segala macam itu banyak banget perubahan yang kalau dulu kamera hanya film ya, kamera film yang harus dicuci kayak gitu kan. Hitam putih itu ya, yang masih hitam putih ya. Kalau sekarang udah perlu ini sudah langsung dari handphone bisa langsung dicetak. Benar. Memang perubahan seperti itu cepat sekali dan kalau kita tidak mengikuti perubahan tersebut ya akan tertinggal juga. Dan ini sejalan dengan growth mindset tadi Pak ya. Betul Pak. Iya. Jadi growth mindset itu juga bisa dikatakan ketika ada perubahan itu biasanya growth mindset yang bisa lebih survive dibandingkan yang dia atau mereka yang fixed mindset. Karena apa? Karena ya tadi tipikal orang yang growth mindset ini mereka tidak anti terhadap perubahan. Justru mereka akan mencari gimana saya supaya bisa survive, gimana saya supaya bisa bertahan di era yang seperti ini. Seperti itu sih. Jadi growth mindset itu salah satu keuntungannya seperti itu Pak, dia bisa survive tuh dalam kondisi apapun. Dan memang secara penelitian juga tipikal growth mindset ini lebih sehat mentalnya ya kalau saya bilang ya, karena mereka menganggap segala sesuatunya itu adalah proses, bukan hasil akhir. Jadi nggak terlalu terbebani dengan hal-hal yang aduh kok saya nggak bisa ya, kok saya nggak berhasil ya, seperti itu. Dia udah isi going aja. Yang terpenting kita sudah melakukan. Kalau memang cara A gagal, kita cari cara B, C, D, E dan seterusnya. Jadi ya udah kita cari, bukan sesuatu yang harus direnungi yang terlalu dalam kayak gitu. Akhirnya mengganggu ke kesehatan mental ya. Saya bilang gitu. Itu sih Pak Kori. Nah, menarik banget. Semakin kita bahas semakin menarik. Sebenarnya fixed mindset itu bisa nggak sih Pak? Misalkan gini, waduh
kayaknya saya termasuk fixed mindset deh. Ciri-ciri tadi kayaknya nggak masuk di saya. Iya, Misalkan. betul, betul. Bisa berubah nggak sih Pak itu agar dari fixed mindset berubah ke growth mindset? Sebenarnya hal itu bisa saja terjadi Pak. Cuman dikembalikan lagi ke masing-masing individunya ya. Dalam artian kamu mau nggak berubah? Kamu mau nggak ibarat kata bekerja lebih? Tadi kan Pak Kori bilang nih, kesuksesan itu adalah satu, apakah dia dapat memang dari lahir sudah ada bakat bawaan atau dari bekerja keras, ya kan? Nah pertanyaannya, ketika kamu misalkan gagal, kamu mau berubah nggak? Coba cara baru, ya kayak gitu. Bisa aja Pak, tergantung kita kembalikan lagi ke individunya. Benar-benar mau berubah tidak? Intinya sih seperti itu. Tapi yang pasti bisa sih Pak, pasti bisa. Bisa ya guys. Tetap bisa. Jangan khawatir ya, jangan khawatir, pasti bisa. Tergantung Anda mau berubah atau tidak. Yes, betul. Oke, menarik banget. Jadi kalau misalkan saya juga pernah nih Pak, dalam artian gini, pernah mendengar satu ungkapan ya. Orang-orang growth mindset ini kadang memang tidak melulu fokus ke hasil, bukan apa ya, tidak fokus ke hasil, tapi menghormati prosesnya. Iya, betul. Kadang mereka growth mindset ini juga ada misalkan keberhasilan kecil, mereka sangat menghormati itu. Waduh, kita ini dan segala macam. Cuma ada sisi negatifnya ternyata growth mindset. Ada yang bilang seperti itu. Sisi negatifnya apa nih? Nah, saya juga menarik banget nih. Apa sisi negatifnya? Ternyata banyak orang growth mindset ini yang belum terbentuk mentalnya. Saat dia, karena dia juga dilatih untuk menghormati proses. Saat dia gagal atau belum berhasil, ya sudah deh, yang penting aku udah berusaha. Kayak gitu. Nah, ini gimana Pak? Menurut Pak Andi, pandangan Pak Andi seperti apa nih? Ini seharusnya tipikal growth mindset. Ini adalah mereka yang punya beberapa alternatif cara ya sebenarnya ya. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika plan A gagal, dia harusnya punya plan B, plan C, plan D ya. Nah, tipikal orang growth mindset itu sebenarnya ketika dia sudah menentukan target atau goals, itu dia sudah punya strategi sebenarnya. Yang strategi ini nantinya ke depan yang akan membawa dia untuk mencapai goalsnya itu. Itu sih. Jadi apa ya, bisa dibilang sebenarnya growth mindset ini orang yang nggak kehabisan akal sebenarnya. Ya cuman mungkin kalau tadi case by case ya udah, yang penting saya udah proses ya, mungkin dia ada di tahapan ketika mungkin dia sudah coba A B C D E akhirnya mentok nggak bisa dan lain sebagainya. Nah itu butuh, kalau saya bilang itu butuh coaching atau butuh pendampingan dari orang lain ya, ibarat kata yang mungkin oh ya sebenarnya cara kamu ini sebenarnya sudah tepat, cuman kurang pas di ininya misalkan seperti itu. Jadi kan kita ini kan nggak bisa menilai diri kita sendiri ya, betul ya. Nggak bisa Pak, betul. Kita kan nggak tahu ini udah benar atau enggak kayak gitu kan. Nah kita butuh orang ketika ada di tahapan seperti itu, kita butuh orang untuk yang membantu kita, entah mengingatkan atau entah meng-coaching kita, menginformasikan ke kita, ngajarin kita itu supaya ya ini tadi goalnya bisa tercapai sih Pak Kori. Kalau saya sih seperti itu. Menarik banget. Jadi memang selain menghormati proses juga melihat hasilnya. Jadi betul. Terus mencoba nih, misalkan cara A gagal ya sudah coba cara B. Sampai kapan? Ya sampai berhasil. Itu ya, betul ya Pak. Biasanya tipikal growth mindset seperti itu. Dia sudah ada plan-plannya untuk mencapai goal tersebut, Pak Kori. Oke, mungkin menarik banget. Mungkin Pak Andi bisa share pengalaman nih terkait growth mindset. Mungkin ada di dulu Pak Andi pernah mengalami terkait growth mindset. Apa nih Pak, mungkin bisa di-share ke Sobat Semanggi? Ini pengalaman pribadi ya berarti ya. Buka aib dong kayak gini ya. Ya, nggak apa-apa. Saya sharing ke Sobat Semanggi semuanya ya. Jadi saya ini kan dulu kalau untuk kita ngomong terkait apa ya bahasanya ya, sekolah lah, apa pendidikan formal lah. Intinya pendidikan formal waktu itu kan tidak ada hubungannya dengan apa yang saya di pekerjaan jabat di pekerjaan sekarang jauh banget, nggak nyambung banget bahkan ya. Dulu saya teknik elektro, tapi sekarang lebih ke
divisi yang berbeda dari teknik elektro lah, intinya seperti itu. Nah, kalau saya adalah orang yang fake, ya saya nggak akan ambil kesempatan ini Pak. Terus terang apa? Karena saya nggak ada bakat sama sekali di sana. Secara pendidikan pun saya juga tidak ada sama sekali mengarah yang ke sana. Nah, tapi karena tipikal orang saya adalah growth mindset ya, ini bukan ini ya teman-teman ya, bukan sombong ya. Tapi kita sharing aja ya, kita sharing. Nah, oke, ketika saya ada di posisi ini, saya ngomong, Pak, saya siap di posisi ini, tapi saya juga butuh waktu karena saya harus belajar dan mempelajari dulu. Nah, itu tadi yang saya bilang. Ketika orang dia growth mindset, yang tadinya dia nggak bisa, ya gimana caranya supaya bisa? Ya salah satunya belajar, nambah wawasan, nambah ilmu, nambah knowledge, nambah rekanan. Ya rekanannya dalam artian yang siapa sih yang bisa bantu saya, ngajarin saya untuk untuk posisi seperti ini gitu sih Pak. Nah itu enaknya growth mindset seperti itu. Jadi dia akan cari nih gimana yang bisa bantu dia untuk bisa menguasai lah ilmu ini seperti itu. Entah itu dari baca buku, ikut seminar, ikut pelatihan atau coaching dan lain sebagainya. Seperti itu sih Pak Kori. Biasa itu yang saya alami true story saya. Akhirnya lebih fleksibel ya, karena benar-benar nggak ada dasar sama sekali. Saya nggak pernah misalkan kayak tadi teknik elektro loh ya, mestinya ke teknis dong. Betul. Ini nggak nyambung sama sekali ya. Nggak nyambung sama sekali biasa. Oke. Jadi memang Sobat Semanggi, growth mindset penting banget kita miliki untuk bisa lebih lebih siap menghadapi perubahan, karena perubahan di luar sana itu terjadi sangat cepat sekali. Kita mesti punya yang namanya growth mindset tadi untuk mengantisipasi itu semua. Ya, luar biasa banget bicara kita pagi ini Pak. Pak Andi di Kodene Gatama memang ini ya, jual kayak semacam printer kayak gini ya? Oh iya Pak, kita ada printer, ada scanner Pak. Di gitu Kotshop ya. Kita brand kita namanya Kotshop ya Pak. Kotshop ya. Iya, kalau Kodene Gatama kan secara perusahaannya, secara produknya kita ada Kotshop brand kita Pak. Boleh dijelaskan Pak mungkin sedikit ini produknya apa ya? Lucu banget bentuknya. Ini ya lucu ya, imut banget ya teman-teman ya. Ini adalah barcode scanner, fungsinya untuk men-scan barcode ya. Ini sudah 1D atau 2D. Jadi 1D itu sekedar info aja ya buat teman-teman semuanya. 1D itu adalah barcode yang batang dan biasanya panjang. Warnanya hitam gitu ya Pak ya. Nah, ini juga sudah bisa, selain 1D juga 2D Pak. 2D itu yang model QR code yang kotak kayak gitu. Nah, itu. Dia sudah difasilitasi seperti itu dan cara penggunaannya pun cukup mudah, tinggal tancepin langsung bisa dipakai. Tanpa USB harus ribet. Betul. Kabelnya USB. Betul, kebetulan kalau untuk varian ini kita ada USB. Tapi kalau memang rekan-rekan atau Sobat Semanggi mau nanya yang lain, kita juga ada nih, ada yang model Bluetooth, wireless dan lain sebagainya, kita ada semuanya. Itu Pak. Nah, kalau yang di sebelahnya Pak Kori yang warna putih itu barcode printer Pak. Jadi untuk ngeprint barcode-nya. Ya, gitu. Nah, itu pun juga yang di sebelahnya Pak Kori ini sudah sistem Bluetooth ya. Bisa Bluetooth, bisa USB. Jadi nggak harus ditancepin baru dia bisa fungsi, tapi pakai Bluetooth, pakai smartphone pun juga sudah bisa. Bisa kalau Bapak mau laptop ya? Nggak harus Pak. Jadi kalau Bapak sudah punya desain di smartphone, tinggal mau ngeprint aja atau nyetak, bisa pakai yang putih ini Pak. Kecil ini berarti kayak resi online shop gitu bisa ya? Bisa banget Pak. Jadi produk kita yang untuk sebelah ini yang warna putih ini dia best sellernya untuk di online shop ya Pak ya. Jadi banyak rekanan-rekanan kita untuk yang ya entah itu baru mulai, UMKM dan lain sebagainya itu best sellernya itu Pak. Jadi sangat mudah sekali. Ketika kita udah transaksi, kalau misal laptopnya rusak atau apa, kita nggak perlu ribet cari device yang harus bisa colok. Ini pakai, misalkan kita pindah ke smartphone pakai Bluetooth pun, kalau sudah ada ya tinggal cetak aja. Praktis ya? Praktis, efisien Pak. Mungkin Sobat Semanggi kalau ada yang berminat terkait produk ini Pak, bisa cari di mana Pak? Kita ada di banyak kota sih, tinggal cari aja code shop gitu. Ada juga di e-commerce mungkin Pak? Ada, kita ada di semua platform e-commerce ada Pak. Ada tuh.
Kita Sobat ada Semanggi. Tinggal dicari ya kode shop gitu ya. Iya, Di tinggal kota searching apa aja gitu. kode shop disesuaikan sama kotanya rekan-rekan. Oke, Kayak gitu. mantap nih. Oke, luar biasa banget Pak Andi. Hari ini saya belajar banyak terkait growth mindset dan juga Siap, fixed Pak. mindset. Nah, Sobat Semanggi, tadi saya ada janji di awal sesi ini untuk ada satu pertanyaan ya, dan saya janji untuk menjelaskan kalau misalkan jawaban Sobat Semanggi adalah yang pertama, jadi karena prestasi itu didapat karena bakat sejak lahir, itu berarti memang Sobat Semanggi masih ada di zona fixed mindset. Tapi kalau Sobat Semanggi sudah mencapai yang B, yang kedua, itu adalah hasil kerja keras, latihan yang tidak putus dan juga usaha yang terus menerus, itu berarti Anda sudah berada di zona growth mindset, dan itu bisa dikembangkan lagi agar tidak terjadi apa yang tadi juga saya tanyakan ke Pak Andi. Kadang saat ketemu masalah sudah coba berkali-kali belum juga berhasil, akhirnya ya sudah deh yang penting saya sudah berusaha, ya nyerah gitu, kayak gitu. Jadi memang itu bisa dilatih, mental tadi bisa terus dilatih agar benar-benar tercapai apa yang Sobat Semanggi inginkan. Oke, luar biasa Pak Andi hari ini. Saya rasa cukup untuk sesi podcast pada hari ini. Kita mungkin ketemu lagi di sesi selanjutnya karena masih banyak yang butuh untuk kita bahas nih. Oke, terima kasih kedatangan Pak Andi di sesi podcast Semanggi University. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi.